Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu Rahayu Merdeka. Salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi di channel Kejawen Revolusioner. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas, mengupas secara tuntas garis kehidupan anak yang lahir pada hari Sabtu Pon. Bagaimana perjalanan kehidupan anak yang lahir pada hari Sabtu Pon? Yuk ikuti perjalanan video ini sampai selesai. Baiklah, anak yang lahir pada hari Sabtu Pon memiliki nilai 16, nilai yang cukup tinggi. 16 dari mana Ki? 16 dari nilai 1, nilainya 9, Pon nilainya 7. 9 tambah 7 totalnya 16. Jadi anak yang lahir pada Sabtu Pon memulai roda kehidupan di usia 0 ke 6 tahun, nilainya 4. Nilai yang cukup tinggi, nilai yang besar. Biasanya nilai 4 ini dianalogikan sebagai anak yang cerdas, anak yang pinter, rezekinya cukup. Tentu rezekinya berpengaruh dari keluarganya, orang tuanya. Kita sering dengar, sering mengalami bahwa orang tua bilang, oh dulu waktu anak si A rezeki saya lagi bagus, si B rezekinya lagi nggak bagus. Lah iki masalahnya, ini problemnya. Jadi ketika anak lahir itu biasanya mengikuti siklus dari bapak moyangnya. Jadi seperti itu. Nah, nilai 4 ini artinya sehat, pinter, cerdas, mudah diatur, mudah dididik. Lanjut, usia 6 ke 12 tahun nilainya 5. Bertambah, nilai yang cukup bagus. Ibaratnya semifinalnya nilai. Tambah pinter, berpendidikan, sudah tentu, mudah diatur, berprestasi dalam sekolah. Jadi jangan heran, jangan aneh bahwa ketika sedulur memiliki anak yang lahir Sabtu Pon, memiliki masa kecil yang sangat luar biasa. Lanjut, usia 12-18 tahun, naik lagi nilainya 6, nilai kejayaan. Pintar, berprestasi, disayang guru, dewasa, karakter yang sangat luar biasa, membanggakan orang tuanya dengan prestasi-prestasinya, dengan karakter dan sifatnya. Jadi sangat bersyukur bagi teman-teman sedulur yang ketika masa kecilnya atau memiliki anak yang lahir pada hari Sabtu Pon. Tapi selanjutnya di usia 18-24 nilainya 1. Terus turun. Seperti nyungsep dari ujung gunung sampai dasar lautan. Nilai 1, kesedihan, kehilangan, kehancuran, makpet, rezekinya hancur, kehilangan. Kehilangan di sini banyak arti, kehilangan orang tua, keluarga, intinya kehilangan, kesedihan, ibarat lampu yang terang benderang langsung makpet, mati, gelap gulita, totali, ya. Jadi jangan heran apabila nanti mengalami kemunduran, mengalami kesedihan, kemurungan. Jangan heran karena memang siklusnya sedang jatuh di angka 1. Punten, saran juga nih. Saran ini kan usia-usia rentan yang biasanya melakukan pernikahan. Saran saya jangan menikah di usia ini karena memiliki nilai 1. Biasanya kenapa saya bilang nggak boleh menikah? Karena akan memiliki masalah ekonomi dalam berkeluarga. Nilai 1 itu ekonominya buruk, semua serba buruk, bukan hanya ekonomi, semuanya serba buruk. Takutnya berimbas dan biasanya cenderung akan berpisah. Cenderung akan berpisah ya. Biasanya 95% cenderung akan berpisah karena masalah ekonomi. Ketika dinilai 1, anak yang lahir Sabtu Pon. Lanjut usia 24 ke 30, nilainya 2. Nilai yang biasa-biasa saja. Netral, dibilang lebih tidak, dibilang kurang juga tidak, semua biasa-biasa saja, kesehatan biasa, kerezekian biasa tuh. Tapi punten masalah rezeki ya, sekuat apapun kalian mencari uang, mencari rezeki, itu hasilnya segitu toh, hanya cukup itu aja, hanya cukup untuk makan aja, nggak bisa nabung ya. Bingung, kalian pasti akan bingung, usaha sekuat tenaga kok hasilnya segini-gini toh ya. Jangan heran, karena memang nilai kalian sedang di angka 2. Oke? Lanjut di usia 30 ke 36, nilainya 4, nilai yang lumayan bagus. Ini di sini baru mulai menanjak karirnya. Baru merasakan nikmatnya kehidupan, rezeki mulai deras.
Ya, kesempatan mulai banyak terbuka. Nilainya 4, kolega banyak, banyak teman, banyak rezeki. Mulai tertata rapi, mulai bangkit, mulai move on kalau bahasa zaman sekarang. Lanjut usia 36, 42, nilainya 5. Nilai yang bertambah baik, bertambah bagus, rezekinya mulai mengalir deras, mulai merasakan dampak efek daripada siklus kehidupannya. Ya, alhamdulillah, manfaatkan kesempatan apabila kalian usaha, tingkatkan usahanya. Nggak usah takut, tingkatkan usahanya. Ibarat kalian itu sedang hoki-hokinya, kalian nanam benih apa jadi, kalian nanam apa jadi, kalian tuh tinggal metik. Sedang dalam kondisi luar biasa, happy, have fun. Oke, manfaatkan kesempatan ini. Yang punya usaha, bangkitkan, kembangkan, nggak usah takut. Di usia 42, 48 lah, ikilah 42, 48, nilainya 6, nilai kejayaan, nilai yang paling bagus. Ketika nilai 6, nilai kejayaan, apa yang kalian cita-citakan di tahun-tahun sebelumnya itu akan terwujud biasanya di usia 42, 48 ketika nilainya 6. Niat hajatnya itu terkabul ketika nilai 6. Mau punya rumah, insya Allah punya. Punya mobil, insya Allah punya. Mau pergi haji, insya Allah bisa. Apapun hajatnya itu terkabul ketika kalian dalam siklus nilai 6. Nilai yang sangat membahagiakan. Tapi dengan catatan, bagi kalian yang mau berusaha dan bekerja. Tapi kalau kalian duduk di kasur aja, di rumah aja, ya monggo, silakan. Tapi setidaknya kalian tidak akan mengalami kesulitan ketika nilai kejayaan. Lanjut usia 48, 54, nilai 1, kembali anjlok, kembali hancur. Andai kata kalian usaha sedang bagus-bagusnya, ketika usia 48, 54 anjlok, mengalami kebangkrutan, kebakaran, kehancuran, ditipu, dan lain sebagainya. Pokoknya ayah wae lah, ada aja masalahnya. Bertubi-tubi datang, tanpa sebab, tanpa akibat, semuanya datang serba dadakan, serba tak terduga, ya. Jangan heran ketika kalian usaha kalian hancur, jangan nyalahin orang lain. Kenapa saya bilang mengatakan seperti itu? Karena itu pengalaman saya pribadi daripada klien-klien saya, pasien-pasien saya. Usaha saya bagus, lagi bagus tahun lalu, beberapa tahun belakangan itu ibarat nyerok ikan, wah, dapat luar biasa, nanam ini dapat, nanam itu dapat, rezeki berlimpah. Kok sekarang anjlok? Apakah ada yang nyantet, apakah ada yang sihir usaha saya, ada yang dolim? Oh tidak, tar dulu, lihat dulu. Ketika siklus kalian di nilai angka 1, ya mohon maaf, itu nilai kehancuran yang tadi saya katakan. Jadi jangan seujon dulu ya teman-teman sedulur ya. Kalian harus punya berstrategi. Kalian harus tahu nih siklus kehidupan kalian, biar kalian tuh paham dan ngerti dan tidak down. Ya, tidak down, tidak drop. Karena inilah siklus kehidupan. Dan tenang saja sedulur, semua ada jalannya, ada solusinya. Nanti kalian bisa tanyakan secara langsung kepada saya pribadi. Lanjut usia 54 ke 60, nilainya 2, biasa-biasa saja. Setelah 1 naik ke 2. Ya, kalaupun usaha dapatnya ya segitu-gitu tok. Kita mengharap lebih, nggak bisa untuk nabung. Tapi alangkah lebih baiknya dibanding tadi di nilai 1, nilai kehancuran, kesedihan, kebangkrutan. Nilai 2 ini minimal tidak bangkrut. Hanya hasil saja yang berpengaruh. Oke, tidak ada lebih, tidak ada kurang. Lanjut usia 60 ke 66, nilainya 4. Baru merasakan bangkit kembali, baru merasakan rezeki mulai meningkat kembali, kesehatan juga bagus, teman juga kembali banyak. Ya maklumlah seperti itu, teman biasanya ada ketika kita sedang maju. Jangan heran ya, karena memang siklus kehidupan teman-teman. Lanjut 60 ke 66 ke 72, nilainya 5. Kembali merasakan kejayaan, kembali merasakan kebahagiaan dengan usaha-usaha yang kembali maju, karakter, kerejekian, derajat kembali maju. Usia 72, 78, nilai 6, kembali jaya lagi, kembali sukses lagi, meraup kejayaan kembali. Lanjut usia 78, 84, kembali lagi ke 1, anjlok lagi. Biasanya punten di nilai 1 ini nilai keburukan, kehancuran, bahkan wallahu alam kita pupus di nilai 1. Wallahu alam. Saya bicara seperti ini karena memang inilah fenomena yang terjadi.
kebanyakan 95% kejadiannya seperti itu. Ya, kurang lebihnya seperti itu sedulur. Lanjut 84, 90, lanjut terus berputar. Silakan sedulur mau request umur sampai berapa, hitung sendiri. Kiranya inilah siklus kehidupannya, selalu berputar 4, 5, 6, 1, 2, 4, 5, 6, 1, 2. Lanjut seperti itu. Baiklah teman-teman, kiranya itu saja penjelasan dari saya tentang roda kehidupan anak yang lahir pada Sabtu Pon. Kiranya ini bisa membantu memberikan edukasi kepada teman-teman sedulur dimanapun berada. Semoga tontonan ini menjadi tuntunan dan tidak untuk dijadikan perdebatan. Bagi teman-teman sedulur yang mau mempercayai, mau mengimani, monggo, syukur alhamdulillah. Apabila tidak juga enggak masalah. Yang penting kita tetap guyub rukun Bhinneka Tunggal Ika. Di sini saya hanya mensiarkan ilmu dan budaya, warisan budaya Nusantara. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang mensiarkan? Jangan sampai nilai-nilai budaya, warisan leluhur kita itu terhapus, terinjak ya oleh budaya-budaya asing yang semakin lama semakin menggila di Nusantara. Kiranya itu saja. Mohon maaf apabila ada salah kata perbuatan, kekurangan, kesalahan, semua ada dalam diri saya dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Itu saja dari saya. Mohon maaf. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara di-subscribe, like dan share karena itu semua gratis teman-teman. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.